Baik, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, saya senang sekali diundang kembali untuk malam hari ini boleh bergabung bersama kalian semua dan akan membagikan sesuatu yang berharga dari orang kudus yang kita kenang pada hari ini, yaitu Santo Bartolomeus, atau yang dikenal dengan nama lain Nathanael. Seperti biasa, saya menyiapkan bahan-bahan yang saya siapkan untuk menyajikannya kepada Bapak Ibu sekalian dengan harapan bahwa kiranya dengan pengajaran malam hari ini membuat kita semakin mengenal Santo Bartolomeus yang sangat unik, orang belakang layar, tidak dikenal seperti rasul-rasul yang lain, tapi punya kepribadian yang luar biasa. Untuk itu saya akan bagikan screen-nya untuk kalian semua. Oke, saya memberi tema atau topik untuk mengenal Rasul Bartolomeus, yaitu tiada kepalsuan dalam dirinya. Kata-kata ini keluar dari mulut sang guru atau dari Yesus sendiri. Mari kita mulai dengan hal yang pertama yang menarik dari kehidupannya, yaitu menyangkut namanya. Kita semua mengenal Bartolomeus, nama yang dalam Injil-Injil sinoptik itu kita kenal dari bahasa Yunani atau dalam bahasa Yahudi itu lebih dikenal dengan nama Bartolmai, artinya putra dari Tolmai. Jadi nama sebenarnya itu bukan Bartolomeus, ya, tapi bahwa dia adalah anak dari seorang bapak yang bernama Tolmai. Dan juga kita kenal dengan sebutan nama yang lain, yaitu Nathanael. Kalau Bartolomeus itu kita lebih menemukannya dalam Injil-Injil sinoptik dan juga dalam kisah para rasul, sementara Nathanael itu kita lebih mengenal dia dalam Injil Yohanes. Nathanael, Nathan, Nael, ya, Nathan dan ada El, artinya pemberian dari Allah. Atau Nathanael juga bisa berarti karunia dari Allah. Jadi sambil kita memandang sosok Bartolomeus atau sosok Nathanael, namanya ini betul-betul mencerminkan kepribadiannya. Tidak disebutkan namanya menurut Injil Sinoptik, bukan nama sebenarnya, tapi dia adalah putra dari Tolmai. Tapi dalam Injil Yohanes, namanya Nathanael, artinya pemberian dari Allah, atau karunia dari Allah sendiri. Dia orang Galilea, jauh sekali dari Yerusalem, tapi itu yang membuat dia menjadi sangat istimewa di mata Tuhan Yesus. Nah, kita perlu juga mengenal lambang dari Santo Bartolomeus. Sebelum mengenal lambangnya ini, mari kita coba untuk melihat gambar yang saya sajikan di sini. Bartolomeus dalam gambar-gambar itu mencerminkan bagaimana saat terakhir dia menjadi martir. Apa yang terjadi bagi dia? Dia menjadi martir dengan cara dikuliti hidup-hidup. Perhatikan seperti seorang algojo sedang menguliti kulit tangannya ini. Setelah dikuliti hidup-hidup, baru ditombaki dan dia meninggal dunia. Dan dia punya lambang atau simbol sebagai rasul, itu adalah sebuah Alkitab, dia sedang menggenggam Alkitab, dan juga sebuah pisau pengulit.
Dan ini dikenal sebagai simbol Rasul Bartolomeus. Dia disiksa sampai mati demi Injil, dihukum mati dengan cara, tadi saya katakan, dikuliti hidup-hidup. Pisau pengulit pada lambangnya mengingatkan kita akan hal ini dan imannya kepada sabda Tuhan, karena dia menggenggam Injil. Lambang lain untuk Rasul Bartolomeus adalah 3 pisau atau cabang pohon ara. Nanti sebentar saya akan jelaskan tentang pohon ara. Tapi lihatlah bahwa ada warna-warna tertentu dari lambangnya ini. Ada perisai berwarna merah, pisau warna perak, dan gagang emas, dan buku yang berwarna emas. Mari perhatikan satu patung Santo Bartolomeus yang terkenal ini. Lihat ada tangannya ini memegang Alkitab, dan tangan yang sebelahnya adalah pisau yang berlumuran darah yang dipakai untuk menguliti tubuhnya. Lukisan ini dilakukan atau dibuat oleh Rembrandt, ya, yang dia lukis 8 tahun sebelum dia meninggal dunia. Dan dia mau menggambarkan sosok dari Santo Bartolomeus atau Rasul Bartolomeus yang sedang memegang pisau di tangan kanannya dan merujuk pada fakta bahwa memang dia dikuliti hidup-hidup dan dipenggal ketika menjadi martir di Armenia. Dia, kita lihat dalam gambar ini juga kelihatan sedang menggenggam Alkitab dengan erat, sementara atribut lainnya adalah berupa kulitnya yang terkelupas, tapi juga pisau yang berlumuran darah seperti ini. Sangat mengerikan. Kalau yang para murid yang lain itu disalibkan seperti Yesus, kalau yang satu ini luar biasa, dikuliti hidup-hidup. Apa yang istimewa dari Rasul Bartolomeus? Bartolomeus atau tadi saya katakan Bartolomeus untuk para penginjil sinoptik dan Nathanael khusus untuk penginjil Yohanes, ini memiliki keistimewaan sebagai orang pertama yang tercatat mengaku percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat. Ini memang luar biasa. Anak Allah dan juru selamat. Ketika ia menerima panggilan Yesus, ia menjadi muridnya. Ia menjadi saksi kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga, dan kemudian menjadi misionaris yang menyebarkan Injil kemana-mana. Jadi lihatlah bahwa Rasul Yakobus ini, ya, dia tidak seperti 3 rasul inti, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi dia adalah, tadi saya katakan, orang belakang layar. Maka perannya juga sama dengan rasul-rasul yang lain. Dipanggil untuk menjadi murid. Sebagai murid dia menjadi saksi kebangkitan seperti mereka yang lain. Dia juga ikut melihat Yesus naik ke surga, dan kemudian menjalankan perutusan seperti yang diharapkan oleh Yesus, yaitu menjadi misionaris yang bisa mewartakan Injil kemanapun. Dan ada kepercayaan bahwa dia kemungkinan besar itu mewartakan Injil sampai di India, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia akhirnya menjadi martir di Armenia. Pekerjaannya. Kehidupan awal Nathanael sebelum mengikuti Yesus tidak diketahui seperti para murid yang lain. Kalau orang seperti Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, atau Lewi, sang pemungut cukai, mereka-mereka ini punya profesi yang jelas sebagai nelayan atau yang lainnya sebagai pemungut cukai. Tapi khusus untuk Bartolomeus, dia tidak diketahui kerjanya apa sebelumnya sebagai orang Kana di Galilea. Kemudian ia menjadi murid Yesus Kristus, menjadi penginjil, dan menjadi misionaris. Itu yang kiranya kita ketahui dari tulisan-tulisan suci, terutama dalam Injil, keempat Injil, dan juga dalam Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas. Nah,
Bartolomeus atau Nathanael dalam Injil. Saya katakan tadi, orang yang sama ini, tapi punya nama sapaan yang berbeda. Dan dalam Injil-Injil sinoptik, disapa Bartolomeus, yang mengikuti Filipus dalam daftar 12 rasul. Kalau kita baca Injil-Injil sinoptik, Injil Matius, Lukas, Markus, ketiga-tiganya ini selalu menempatkan posisi Bartolomeus setelah Filipus. Kalau dalam Injil Yohanes, Bartolomeus itu tidak disebutkan sama sekali. Yang ada hanya nama Nathanael yang terdaftar sebagai gantinya, yaitu setelah Filipus. Dan kalau kita lihat daftar nama-nama para Rasul Yesus dalam Injil Yohanes, setelah Filipus bukan Bartolomeus, tapi setelah Filipus ada Nathanael. Dan kisah panggilan kedua orang ini nanti kita sebentar akan lihat lebih jelas dalam Injil Yohanes. Demikian juga kehadiran Nathanael bersama murid-murid lain di Danau Galilea setelah kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah salah satu dari 12 yang asli. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 21 ayat 2. Dan dia adalah seorang saksi kebangkitan seperti ke-11 murid atau teman-teman yang lain. Mari kita coba lihat satu persatu dari kesaksian para penginjil. Lihat dalam kisah panggilan para murid Yesus dan perutusan mereka. Kalau kita lihat Injil Matius bab 10 ayat 2-4, ada deretan nama-nama. Nama ke-12 rasul itu adalah pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, kedua Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, ketiga Filipus, dan keempat adalah Filipus dan Bartolomeus. Keempat, Thomas dan Matius pemungut cukai. Kelima, Yakobus anak Alfeus dan Lebabeus yang bernama Tadeus. Keenam, Simon orang Kanaan. Dan yang ketujuh, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, lihat urutannya. Setelah Filipus, pasti ada Bartolomeus. Yang saya kasih huruf tebal di sini. Bagaimana dengan kesaksian Markus? Sama. Kemudian dari Markus bab 3 ayat 14-19. Kemudian maksudnya Yesus, memilih 12 orang supaya mereka menyertai dia dan supaya mengutus mereka memberitakan Injil dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Inilah nama mereka. Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guntur. Andreas, Filipus, Bartolomeus, namanya setelah Filipus. Ada Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Kanaan atau orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Lalu mereka masuk ke sebuah rumah. Itu kalau Injil Markus. Bagaimana dengan Injil Lukas? Bab 6 ayat 13-16. Kita lihat. Pada suatu hari Yesus memanggil murid-muridnya. Dan dari antara mereka ia memilih 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut Simon orang Zelot, tadi Injil-Injil yang lain, Simon orang Kanaan, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi seorang pengkhianat. Nah, perhatikan Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Dikatakan begini, setelah mereka masuk, naiklah mereka ke ruang atas di mana mereka tinggal. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, lihat bahwa Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, urutannya hanya sedikit berubah. Setelah Filipus ada Thomas, kemudian baru Bartolomeus.
Nah, ini untuk Injil-Injil sinoptik dan kisah para rasul yang juga ditulis oleh Santo Lukas. Mari kita perhatikan kesaksian Injil Yohanes tentang Bartolomeus ini. Tadi saya katakan bahwa kalau Injil Yohanes kita tidak mengenal Bartolomeus, tapi yang kita kenal adalah Nathanael. Saya kutip di sini Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 50. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawabnya, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Nah, ini kesaksian Injil Yohanes yang luar biasa tentang panggilan dari Nathanael atau Bartolomeus. Nah, lihat. Mari kita coba untuk memahami panggilannya versi Injil Yohanes. Karena bagi saya ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang lain. Pertama, saat bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya, Nathanael mengatasi keraguan awalnya tentang ketidakberartian Nazaret dan meninggalkan masa lalunya. Mari kita coba lihat sebentar kutipan sebelumnya. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Karena yang di Galilea, mereka-mereka itu ada di daerah yang ramai. Daerah Galilea itu pusat perniagaan, jadi mereka merasa jauh lebih maju dibandingkan dengan Nazaret yang jauh di gunung, sekitar 30-an kilo dari Galilea. Jadi kalau orang-orang Galilea selalu mengatakan bahwa orang-orang Nazaret itu adalah orang-orang gunung, orang-orang kampungan gitu ya. Makanya tidak mengherankan kalau Nathanael mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihat sendiri." Ya. Dan apa yang terjadi di sini? Nathanael memang ragu tentang Nazaret, tapi dia bisa meninggalkan keraguannya itu. Keraguannya itu bisa menjadi sebuah masa lalu bagi dia. Dia berusaha untuk tinggalkan. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, perhatikan poin yang kedua ini. Yesus menegaskan bahwa Nathanael adalah orang yang memiliki integritas dan keterbukaan terhadap pekerjaan Tuhan. Jadi meskipun Nathanael itu ragu, ya, ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, ya. Lalu ketika bertemu dengan Yesus, perhatikan kutipan Injil Yohanes ini. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya." Lihat, kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus sebetulnya bisa tersinggung ketika terjadi bahwa Nathanael mengatakan, "Apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak tersinggung. Malah ketika melihat Nathanael datang, dia malah memuji Nathanael. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuannya di dalam dirinya."
Lalu Nathanael pasti terheran-heran. Loh, kok kenal saya? Ya, kok bisa kenal saya? Bagaimana engkau mengenal saya? Yesus mengatakan padanya, sebelum Filipus manggil engkau, saya itu sudah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Lihat gambar yang ada di sini. Orang-orang zaman dulu itu selalu duduk di bawah pohon ara. Apa artinya itu? Orang yang duduk di bawah pohon ara adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Mereka mencintai kebijaksanaan. Mereka sedang mencari hikmat. Maka mereka duduk di bawah pohon sambil mencari hikmat. Dan Nathanael ini mencari hikmat. Dan hikmat yang benar itu ada dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika bertemu dengan Yesus, Yesus lalu mengatakan, lihatlah, inilah seorang Israel sejati yang mana tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Maka lihat, Yesus itu melihat Nathanael sebagai pribadi yang punya integritas, dan terbuka terhadap pekerjaan Tuhan. Yesus mengatakan padanya, orang Israel sejati. Yesus bahkan mengidentifikasikan Nathanael dengan Yakub, bapak bangsa Israel. Juga referensinya tentang Tuhan, tentang malaikat-malaikat yang naik turun dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 51 itu. Ini memperkuat hubungannya dengan Yakub. Kita tahu bahwa nama lain dari Yakub adalah Israel. Maka ketika Yesus mengatakan Israel sejati tanpa ada kepalsuan, lalu diperjelas lagi dengan melihat ya dalam saat tunjukkan dalam Injil Yohanes ini ya. Sebelum Filipus melihat engkau, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael mengakui imannya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu perhatikan di bawah ini. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. Ya. Jadi, lihatlah bahwa kalau kita membaca kelanjutannya, maka ada kutipan tentang Yakub ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Nathanael wafat sebagai martir bagi Kristus. Namun seperti kebanyakan murid-murid yang lain, Nathanael itu meninggalkan Yesus pada saat pengadilan dan penyalibannya. Jadi inilah salah satu titik kelemahannya juga. Dia memang nanti wafat sebagai martir, tapi ketika Yesus menderita, Nathanael juga tidak jauh berbeda dengan yang lain. Dia juga meninggalkan Yesus seorang diri di pengadilan dan saat penyaliban. Jadi inilah ya satu hal yang penting dari Injil Yohanes tentang sosok Nathanael. Dan ini sungguh sebuah anugerah. Kalau kita perhatikan apa yang ditunjukkan dalam Injil Yohanes tadi, lalu kita bisa lihat ya, hal-hal yang penting yang ada dalam diri Nathanael ini. Saya tulis di sini begini. Melalui kisah Nathanael dalam Injil, kita melihat bahwa prasangka pribadi kita dapat mempengaruhi penilaian kita. Namun dengan terbuka terhadap sabda Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Mari kita kembali ke kepribadian dari Nathanael. Nathanael ketika diajak oleh Filipus, Filipus mengatakan, saya sudah melihat Mesias yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat. Yang ada pada Nathanael adalah keraguan. Bahkan dia mengatakan, memang ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Ini adalah sebuah prasangka. Dan tentu saja prasangka itu mempengaruhi penilaian. Oh, orang itu dari daerah ini toh. Lalu ada bias dalam pemikirannya. Oh, orang kalau dari daerah ini pastinya seperti ini. Itulah prasangka-prasangka yang selalu kita alami juga dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut orang ini dari suku ini,
atau melihat orang dari rambutnya, atau dari kulitnya, atau dari postur tubuhnya, kita lalu punya penilaian tertentu, bahkan prasangka tertentu terhadap orang itu. Nathanael itu mengalaminya. Ketika mendengar Yesus, orang Nazaret, memang ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Tapi tadi kita juga melihat Yesus itu tidak punya prasangka buruk terhadap Nathanael. Malah dia memuji karena dia melihat integritas dari Nathanael. Maka perhatikan bahwa ya prasangka pribadi itu dapat mempengaruhi penilaian kita terhadap orang tertentu. Namun dengan terbuka pada sabda Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Nathanael membuktikan ini. Dia begitu terbuka pada Yesus sebagai sabda hidup, dan dia bahkan mengaku Yesus, dan pengakuannya luar biasa. Yang kedua, dalam agama Yahudi, kalau perhatikan gambar ini, pohon ara, di mana di bawahnya orang-orang duduk, merenung, dan mencari hikmat atau kebijaksanaan. Dalam agama Yahudi, penyebutan pohon ara merupakan simbol untuk mempelajari Torah atau hukum Taurat. Bahkan dalam literatur para rabi, tempat yang tepat untuk mempelajari Torah atau Taurat adalah duduk termenung di bawah pohon ara. Maka Nathanael, sebelum diajak oleh Filipus untuk bertemu dengan Yesus, Nathanael ini bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Nathanael luar biasa itu kenapa? Dia sebelum bertemu dengan Yesus, dia sudah merenung duluan. Sudah duduk di bawah pohon ara dan sudah bertemu dengan Yesus dalam permenungannya. Hanya fisiknya saja yang belum dia ketemu. Maka apa yang terjadi? Saya kembali ke slide sebelumnya. Ya. Ketika Filipus mengatakan pada Nathanael, mari dan lihatlah. Maka Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya dan mengatakan, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Bagaimana engkau mengenal aku? Tanya Nathanael pada Yesus. Dan Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Dia sudah duduk di bawah pohon ara dan merenung. Sudah ketemu, tapi ketemu dalam permenungan. Sekarang dia ketemu secara fisik. Ya, maka konsekuensinya adalah Nathanael itu memberi pengakuan imannya. Dia katakan begini, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lihat, dia kasih gelar kepada Yesus itu luar biasa. Inilah integritas dari Nathanael. Yesus itu sebagai rabi, seperti kebanyakan orang waktu itu. Kemudian, Yesus itu adalah anak Allah. Yang ketiga, Yesus adalah raja orang Israel. Memang strukturnya tidak teratur ya. Ada rabi, ada anak Allah, dan ada raja orang Israel. Seharusnya okelah, rabi, raja orang Israel, dan anak Allah itu yang paling tinggi tingkatnya. Tapi lihatlah, Nathanael dengan kepribadiannya, okelah, dia mengatakan apa yang masuk dalam pikirannya itu. Jadi dia campur aja. Yesus sebagai rabi, karena tokoh-tokoh kebijaksanaan waktu itu pasti punya guru. Dan Yesus adalah salah seorang guru kebijaksanaan atau rabi menurut anggapan orang-orang Yahudi waktu itu. Yang kedua, karena Yesus mengenal dia begitu dalam, sebelum ketemu kamu duduk di bawah pohon ara. Maka dia mengatakan, engkau anak Allah. Itu hanya bisa dikatakan oleh orang yang betul-betul dekat dengan Allah sendiri. Dan yang ketiga adalah, Yesus punya power sebagai raja orang Yahudi. Jadi itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, kisah Nathanael itu bertahan sebagai contoh ideal tentang bagaimana orang percaya sejati merespon Yesus Kristus. Nathanael adalah kita. Sekali lagi, Nathanael adalah kita. Kenapa? Karena kita juga punya jalan yang sama seperti itu. Ya, Nathanael bertahan sebagai contoh ideal tentang bagaimana orang beriman sejati itu merespon apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, setelah menjelaskan semua hal ini dari teks Injil
kemudian kelemahan dan kekuatan dari Rasul Bartolomeus atau Nathanael. Sekarang pada poin berikut ini, saya akan berikan pada kalian semua apa saja yang bisa kita pelajari dari Rasul Bartolomeus. Hal yang pertama, dari Bartolomeus kita bisa belajar bahwa dia adalah sosok yang membaktikan dirinya sepenuhnya kepada Yesus. Dia adalah Rasul sejati. Dari awal dia dipanggil oleh Tuhan, sampai dia wafat dengan dikuliti hidup-hidup, kemudian baru dipenggal, dia menunjukkan bagaimana pengabdiannya kepada Yesus sepenuhnya sampai tuntas. Saya mengajak kalian untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil ini. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Injil Matius, bab 16 ayat 24 dan 25. Bartolomeus atau Nathanael membantu kita untuk belajar, membaktikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Tidak setengah-setengah, tapi total. Yang kedua, Bartolomeus itu mengajarkan pada kita bahwa Tuhan sendiri dapat membantu kita untuk berubah. Kita bisa berubah karena Tuhan mengubah kehidupan kita. Saya tampilkan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Seperti para rasul lainnya, Bartolomeus tetap setia dan setia pada panggilannya. Meskipun pada saat paskanya Yesus, dia juga meninggalkan Yesus. Menjauh karena takut. Tapi bahwa kesetiaannya kepada Yesus itu tidak luntur. Ia termasuk di antara para rasul yang menunggu di ruang atas pada hari raya Pentakosta. Pada saat-saat tertentu, Bartolomeus ada di sana. Jadi, memang setiap orang itu punya kelemahan. Para rasul punya kelemahan. Tapi Tuhan mengubah kehidupan mereka. Kita juga pada jalan yang sama. Tuhan juga dengan kuasanya bisa mengubah kehidupan kita. Yang ketiga, kehebatannya itu ditemukan dalam semangat untuk melayani. Ibu bapak saudara sekalian, kalau kita membaca Injil Lukas bab 22 ayat 24 sampai 27, komunitas para rasul juga, mereka juga bertengkar satu sama lain. Siapa yang terbesar di antara mereka? Bayangin ya, bukan hanya anak-anak dalam keluarga yang bertengkar satu sama lain. Siapa yang paling disayang oleh ibu dan bapaknya? Para rasul bersama-sama dengan Yesus, itu pun mereka masih bertengkar di antara mereka. Siapa yang terbesar? Maka Yesus lalu memanggil mereka dan mengatakan pada mereka, raja-raja bangsa-bangsa itu memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka, disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah yang menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus itu sebagai pelayan. Tuhan saja sebagai pelayan. Dan itu kita ingat dalam malam perjamuan terakhir, bagaimana Yesus juga membasuh kaki para muridnya. Tuhan, anak Allah, rela berlutut di depan manusia yang berdosa dan membasuh kaki mereka. Kaki itu bagian tubuh yang paling bawah yang kotor. Yesus tidak mencuci muka para muridnya, tapi membersihkan kaki. Dan saya mau katakan, kehebatan orang itu ditemukan dalam semangat mereka untuk melayani. Dan Bartolomeus adalah salah satunya. Melayani Tuhan sampai tuntas dan dikuliti hidup-hidup. Yang keempat, hubungan yang begitu terbuka dengan Yesus.
Dalam Injil Yohanes, Nathanael mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja Israel. Yesus mengatakan pada Nathanael bahwa ia percaya karena Tuhan telah memberikan informasi yang spesifik tentang dia. Yesus mengatakan padanya bahwa hal-hal yang lebih besar akan datang dan akan dilihatnya. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 51, Yesus menubuatkan kepadanya bahwa ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan naik dan turun kepada anak manusia. Ini yang kiranya mirip dengan mimpi dari Yakub yang melihat tangga di mana malaikat-malaikat Tuhan itu turun naik, dan itu ya itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan inilah orang Israel sejati tanpa ada kepalsuan. Tadi saya sudah katakan bahwa nama lain dari Yakub adalah Israel, dan Yesus coba untuk mendekatkan sosok Nathanael dengan Yakub atau dengan Israel sendiri. Israel tanpa kepalsuan. Yang kelima, dia dipilih oleh Tuhan Yesus dan siap untuk diutus. Tadi saya sudah tampilkan bagaimana Injil-Injil sinoptik itu menampilkan Yesus memanggil para muridnya, dan nama Bartolomeus itu selalu ada setelah Filipus. Dan tidak hanya dipanggil, tapi juga siap untuk diutus. Kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 28 ayat 16-20, ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, Bartolomeus atau Nathanael juga, dia dipilih oleh Tuhan Yesus dan siap untuk diutus. Yang keenam, ia melihat Tuhan Yesus setidaknya 3 kali setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes bab 20 dan 21, itu sangat kentara. Ya. Tuhan Yesus bahkan kali ketiga dia menampakkan dirinya, Bartolomeus ada di sana. Kita bisa lihat dalam bab yang ke-21 dari Injil Yohanes. Para murid sedang menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa malam itu. Yesus muncul di pantai, tapi mereka tidak mengenalnya. Hanya Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Dia lalu bertanya kepada mereka, apakah kamu punya lauk pauk atau punya daging? Dia menyuruh mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, dan mereka berhasil menangkap 153 ekor ikan. Jadi lihatlah bahwa ya penampakan Yesus yang ketiga itu juga ikut disaksikan oleh Bartolomeus. Yang ketujuh, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Ini juga kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1-9, itu Bartolomeus ada di sana. Kemudian yang kedelapan, dia tidak takut untuk bersaksi tentang kekristenan dan membayar harga tertinggi. Apa itu? Tadi beberapa kali saya katakan, Bartolomeus itu dikuliti hidup-hidup dan dipenggal kepalanya karena mempertobatkan seorang raja menjadi Kristen di Armenia. Banyak dari kita yang tidak perlu mati karena bersaksi kepada orang lain. Kita sekarang bersaksi dengan hidup kita yang baik dan benar. Jadi, Bartolomeus tidak takut untuk bersaksi. Dia bahkan membiarkan kulitnya dikeluarkan. Lagi-lagi, saya ajak ibu bapak sekalian memperhatikan gambar ini. Tangannya sebelah itu kulitnya sudah dikasih keluar. Ya. Kita ini baru luka sedikit, kita sudah menangis-menangis. Ini dia sudah diikat kakinya di pohon, kemudian baru tangan sebelahnya juga diikat supaya dia tidak merontak, lalu algojonya mulai menguliti tubuhnya. Setelah itu baru dipenggal. Ini maka saya katakan tadi, sangat unik Rasul Bartolomeus ini. Saudara-saudariku, bagaimana dengan kita? Ini sebagai refleksi terakhir untuk kita. Pertama, kita belajar untuk menjadi tidak dikenal, tetapi bisa mengenalkan Yesus kepada semua orang. Menjadi orang belakang layar itu bukan berarti kita itu tidak bernilai, tapi justru kita sangat bernilai karena
kita bisa mengenalkan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati kepada semua orang. Itu adalah karakter dari Bartolomeus. Yang kedua, kesaksian hidup lebih banyak berbicara daripada kata-kata belaka. Bartolomeus itu tidak seperti Matius yang menulis Injil, Yohanes yang menulis Injil, Petrus yang menulis suratnya, Yakobus yang menulis suratnya. Tidak. Tapi kesaksian hidupnya itu lebih banyak berbicara daripada kata-kata yang keluar dari mulut. Itulah kehebatan dari Bartolomeus atau Nathanael. Dan yang ketiga, hidup Kristiani adalah hidup selaras dengan Yesus sampai tuntas. Injil Yohanes bab 13 ayat 1 dikatakan Yesus mengasihi muridnya sampai tuntas. Dan hendaknya kita sebagai murid-murid Tuhan saat ini juga mengasihi Yesus sampai tuntas dengan hidup yang baik dan benar sesuai dengan Kristus sendiri. Kiranya ini yang bisa saya bagikan untuk Ibu Bapak sekalian pada malam hari ini. Terima kasih Romo atas Ya. pengajarannya malam hari ini. Untuk kami semua sangat luar biasa. Kami malam hari ini belajar dari spiritualitas Santo Bartolomeus yang membaktikan dirinya sepenuhnya kepada Yesus dalam kesetiaan dan semangat pelayanannya. Dan Yesus sendiri yang menegaskan bahwa Santo Bartolomeus adalah orang yang memiliki integritas dan keterbukaan terhadap pekerjaan Tuhan dan menyebutnya sebagai orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dan malam hari ini kami semua diajak untuk belajar dari karakter Santo Bartolomeus, yaitu belajar menjadi tidak dikenal tetapi bisa mengenalkan Yesus kepada semua orang melalui kesaksian hidup lebih banyak daripada kata-kata belaka. Terima kasih Romo. Ya. Dan selanjutnya kami persilahkan bila ada Bapak Ibu yang akan bertanya atau sharing sesuai dengan tema malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Minta maaf tadi ketika saya omong ternyata ada teks yang tertulis. Iya. Saya belum matikan waktu saya kasih seminar di Papua New Guinea, di Port Moresby, pakai bahasa Inggris, maka saya belum matikan dia punya itu, sorry. Maka Bapak Romo. ya. Mari kami persilahkan Bapak Ibu. Suster Gabriel. Ya Romo, saya sangat berkesan ini aja. Tidak takut karena dia sudah ketemu dengan Yesus. Itu sangat berkesan tadi karena dia sudah ketemu dengan Yesus. Maka Filipus itu, Bartolomeus itu tidak ada takutnya lagi. Jadi dalam hati saya tadi kalau sudah ketemu dengan Yesus, sebenarnya nggak ada yang mau ditakutkan ya. Hanya kadang-kadang mungkin kita nggak ketemu Yesus atau belum ketemu sehingga banyak rasa takutnya. Itu aja tadi yang saya bisa tangkap Romo. Ya. Sangat bagus tadi itu, iya. Ya, Suster Gabriela, kalau kita membaca Santo Paulus dalam surat pada jemaat di Roma bab 8, itu ada satu kalimat yang sangat bagus. Apa yang bisa kita takuti? Tidak sesuatu yang bisa kita takuti. Pertama, kita lebih dari pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu, apa yang kita dengar tentang kehidupan dari Bartolomeus, dia tidak terkenal seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Nah, itu tiga ini memang top karena murid inti dari Yesus. Kemana-mana ada ketika membangkitkan anak perempuan Jairus, tiga ini dipanggil. Ketika menampakkan kemuliaannya, ketiganya ini dipanggil. Getsemani, ketiga ini dipanggil. Bartolomeus itu biasa-biasa saja. Tapi dari yang biasa-biasa ini, ternyata dia itu luar biasa. Ya. Saya tadi tunjukkan banyak poin itu mengatakan pada kita bahwa mungkin yang kita kenal selama ini sebagai Bartolomeus, Injil-Injil sinoptik mengatakan Bartolomai, namanya nggak ada itu. Dia tidak punya nama.
hanya disebut itu anak dari Ptolomai. Siapa namanya? Enggak ada. Ya. Tapi dalam Injil Yohanes diberi nama Nathanael. Artinya kasih karunia. Ya, atau pemberian dari Tuhan. Jadi Injil Yohanes jauh lebih jelas. Dia sebagai karunia, dan itu sebabnya ada hidupnya betul-betul menjadi karunia yang istimewa yang kita belajar malam hari ini ya. Saya sendiri ketika menyiapkan bahan-bahan ini merasa sangat diteguhkan mengingat kembali masa-masa kuliah zaman dulu ya. Nah. Terima kasih Romo. Ya. Karena yang dapat dari nomor 4 Romo. Oh tadi putus-putus ya? Mungkin 4 itu tadinya gitu. Oke, sebentar. Sebentar, saya share screen lagi. Empat dan 5 ya? Ya, Romo. 4, 5 ini ada di sini ya. Dipilih oleh Tuhan Yesus, dan 4-nya adalah hubungan yang begitu terbuka dengan Yesus. Terima kasih. Ada Bapak Simon yang akan bertanya. Kami persilahkan Bapak Simon. Malam, Pastor John. Ya. Aku ada 2 pertanyaan, Pastor. Ya. Tadi mendengar sharing Pastor ya mengenai Bartolomeus ya. Ya. Saya melihat ini sangat bertolak belakang ya dengan Simon Petrus ya, Pastor. Ya, pasti. Simon Petrus itu sampai menyangkal Yesus 3 kali, Pastor. Ya. Nah, yang saya pengen tanyakan hal seperti itu bagaimana menurut Pastor ya? Terus yang kedua, Pastor, kalau kita dihadapi pada situasi-situasi yang seperti itu ya, Pastor, apa yang harus kita lakukan, Pastor? Apakah kita memang harus menyerahkan nyawa kita atau ada tindakan lain? Itu saja, Pastor. Terima kasih. Oke. Yang pertama ya, tentu saja Simon Petrus beda dengan Simon Kunaifi. Simon Petrus ini 3 kali dia menyangkal Yesus. Itu sangat manusiawi. Tapi kalau kita membaca Injil Yohanes, dia juga akhirnya 3 kali itu mengakui bahwa dia mengasihi Yesus. Ketika Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Lebih dari loh. Ya, lebih dari mereka ini. Dan dia mengakui itu. Bukan hanya 1 kali. 3 kali Yesus bertanya, dan dia mengakui itu. Bahwa dia mengasihi Yesus lebih dari. Jadi memang secara manusiawi, Simon Petrus itu punya banyak kelemahan. Simon Petrus adalah kita yang juga punya banyak kelemahan. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan dari Simon Petrus adalah dia tahu diri. Karena itu ketika dia tahu bahwa dia punya kelemahan, dia tidak sungkan atau tidak malu-malu untuk datang kembali kepada Yesus. Dalam bahasa kita dia bermetanoia atau dia bertobat dengan mengatakan pada Yesus, Yesus, aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Itu yang pertama. Ya. Jadi dia memang menyangkal Yesus 3 kali karena memang situasi. Dia ingin selamat. Ya, dia ingin menyelamatkan diri. Dia lihat masternya Yesus begitu menderita, dia tidak mau seperti itu. Tapi kemudian kan dia merasa malu. Waduh, dulu saya sudah berjanji, saya akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Tapi pada akhirnya
dia dalam Injil Yohanes, dia mengakui, dia mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Dan bahkan kemudian Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dan di situ Simon Petrus mengikuti Yesus sampai tuntas. Bahkan disalibkan, kepalanya ke bawah. Gitu. Lalu yang kedua, bagaimana dengan kita ketika menghadapi atau mengalami situasi tertentu yang menantang atau membuat kita bisa kehilangan nyawa karena kita adalah pengikut Kristus? Yang pertama, kalau kita ikut spiritualitas para martir dalam gereja, mereka itu tidak pernah canggung untuk memberi diri mereka kepada Tuhan. Orang seperti Bartolomeus, tidak usah jauh-jauh, rela untuk diikat di pohon, dikuliti, ya, sampai berdarah-darah. Tapi itulah tanda dia mencintai Yesus. Apakah kita pada saat ini bisa hidup seperti zaman para rasul, zaman para martir? Di tempat-tempat tertentu masih ada. Tapi umumnya kemartiran kita zaman ini bukan lagi dengan kemartiran menumpahkan darah. Tapi kemartiran kita zaman ini adalah kemartiran cinta kasih. Apa yang bisa saya lakukan kepada orang yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang difabel, yang tidak diperhatikan? Nah, hal-hal yang saya lakukan kepada mereka itulah yang merupakan kemartiran saya. Jadi kemartiran zaman ini sudah mulai bergeser, bukan lagi orang menumpahkan darah. Mungkin di daerah-daerah tertentu masih ada misionaris atau orang-orang Katolik yang dibunuh dan lain sebagainya. Tapi di bagian-bagian yang lain, orang tidak lagi seperti itu. Mereka justru menjadi martir cinta kasih. Ya, itu kiranya jawaban saya untuk Pak Simon, ya. Terima kasih, Pastor John. Ya. Terima kasih, Bapak Simon. Jadi ini Simon bukan Simon Petrus, tapi ini yang bertanya adalah Simon Kunaifi. Iya betul, Pastor. Tapi saya merasa seperti itu yang suka seperti Petrus yang suka menyangkal nih, Pastor. Jangan mengaku dosa di sini, Pak Simon. Nanti saya ke rumah baru mengaku dosa di rumah. Oke, terima kasih, Pastor John. Ya. Pak Simon ini adalah sahabat baik saya. Jadi dia kalau saya tampil biasanya dia ikut itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Kalau tidak ada, saya mau bertanya, Romo. Ya. Sebenarnya refleksi Bartolomeus ketika Yesus menyebutkan, aku melihat kamu, mengenalmu ketika duduk di bawah pohon ara. Dia punya refleksi apa, Romo? Dia langsung menyatakan engkau anak Allah gitu. Refleksi dia itu sebenarnya seperti apa? Ayo, yang pertama adalah tentu saja cara penginjil itu kita tidak harus mengerti lurus-lurus seperti itu, ya. Kita tidak harus mengerti bahwa saat itu Bartolomeus langsung ngomong, wah, engkaulah Rabi, anak Allah, Raja Israel. Tentu bukan seperti itu juga, ya. Tapi bahwa para penginjil itu punya maksud yang istimewa untuk menunjukkan kualitas dari baik sisi Bartolomeusnya maupun sisi Yesusnya sebagai Tuhan, ya. Jadi rentetannya begini. Orang-orang Yahudi atau para rasul waktu itu, mereka untuk mencari kebijaksanaan, mereka selalu bermeditasi. Di mana mereka bermeditasi? Di bawah pohon ara. Kenapa pohon ara? Karena memang pohon yang banyak sekali di Palestina zaman itu. Jadi daunnya juga rindang, lebar, orang lebih duduk tenang di situ, suasana panas jadinya lebih teduh. Dan sambil duduk di situ, mereka buat apa? Membaca kitab Taurat. Dan untuk apa mereka membaca kitab Taurat? Mereka mencari kebijaksanaan. Yesus tahu Bartolomeus Nathanael sebelum dipanggil oleh Filipus, dia sedang merenung tentang
apa yang dikatakan oleh Musa tentang si Mesias itu, yaitu tentang Yesus sendiri. Maka Filipus ketika bertemu dengan Natanael, kami sudah melihat Mesias yang disebut dalam kitab Musa itu. Ya, jadi sebetulnya Filipus juga tahu, ya, Bartolomeus juga dengan teman-teman lain itu sedang sama-sama punya kebiasaan duduk di bawah pohon ara untuk membuat permenungan mereka tentang kebijaksanaan. Dan kini mereka bertemu dengan sumber kebijaksanaan sejati. Ketika dia datang, dia kaget. Tadinya dia ragu, tapi dia kaget. Ih, kok dia tahu saya? Katanya dilihat saya di bawah pohon ara. Hebat banget ini orang. Ini hanya bisa dilakukan oleh siapa? Pasti oleh orang yang istimewa. Siapa itu? Yang dia temukan dalam Taurat. Pasti dia ini adalah seorang rabi. Pasti dia ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Pasti dia ini adalah raja dari segala raja. Maka mungkin saja hal itu tidak diungkapkan secara langsung oleh Bartolomeus di depan Yesus, tetapi itu adalah sebuah refleksi gereja sebagai jawaban atas situasi saat itu. Ini kebiasaan duduk di bawah pohon ara, mencari kebijaksanaan. Kalau sudah terjadi seperti ini, pasti ada pengakuan. Jadi pengakuan yang dilakukan oleh Bartolomeus itu sebetulnya adalah pengakuan gereja. Ya, pengakuan gereja akan sosok Yesus sebagai guru yang mengajar, anak Allah yang kita percaya, dan sebagai raja dari segala raja. Itu. Makasih Romo. Iya, jadi sekali lagi ini bukan Bartolomeus langsung, engkau adalah Dengan saya seperti engkau, bukan begitu. Penginjil itu selalu punya maksud-maksud yang istimewa. Bisa juga mereka Bartolomeus tidak langsung omong seperti itu. Ini adalah refleksi dari penginjil Yohanes dan komunitasnya terhadap sikap dari Bartolomeus di hadapan Yesus. Itu kalau dijelaskan secara teologi biblisnya, ya. Itu. Baik Romo, terima kasih untuk malam hari ini, dan karena waktunya sudah larut, mungkin bila nanti ada pertanyaan bisa dilanjutkan setelah doa penutup Romo. Ya. Dan kami mohon untuk mendoakan intensi malam ini yang telah dimohon oleh saudara-saudara sahabat LPF. Malam hari ini mengucap syukur atas persembahan kasih dan ketekunan, kesetiaan, kemurnian hati, dan mohon berkat dan mohon berkati dan dengarkan seruan hati para pendoa, para host, dan para pemandu. Juga mohon kesehatan dan kesembuhan yang secara khusus dimohon untuk Pastor Harnasa Purba STY, Pastor Didik OCSO, Pastor Sudarno OSC, Suster Natalia FSGM, Ibu Nelly, Pang Kim Kong, Ibu Herniwati, Ibu Ervin, Ibu Evelyn, Ibu Santi, Bapak Aming, juga untuk pemulihan kesehatan Ibu Ratna, Butet Panggabean, Selvi, dan Pak Alan dalam proses recovery pasca operasi. Juga mohon kesembuhan Ibu Farini, serta Ibu Anastasia Anayanti, ayah Mbak Kiki. Dan mohon berkat rahmat pertolongan Tuhan atas 39 intensi dalam doa ajaib yang dimohonkan. Serta mohon kerahiman dan keselamatan bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Kami juga mohon berkat bagi kami semua yang hadir malam hari ini di Zoom. Kami persilahkan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, syukur kepadamu. Engkau mendampingi kami semua dalam ibadat bersama doa Rosario, dan dilanjutkan dengan permenungan kami tentang Rasul Santo Bartolomeus atau Natanael yang kami kenang kehidupannya pada hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan pada kami rasul-rasul sebagai pilar-pilar bagi gereja. Dari kehidupan mereka, kami belajar betapa Engkau mencintai gerejamu dan betapa Engkau juga mencintai kami semua. Kiranya keteladanan baik dari Santo Bartolomeus boleh memberikan pada kami dorongan yang terus-menerus untuk
setia dalam kehidupan kami, menjadi martir cinta kasih dalam hidup kami setiap hari, dalam pelayanan-pelayanan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur padamu untuk saudara-saudara kami, untuk persembahan kasih dan ketekunan, kesetiaan, kemurnian hati, dan berkat yang boleh Engkau berikan pada para pendoa, para host, dan para pemandu dalam ibadat atau dalam doa bersama di LPF ini. Berkatilah saudari-saudara kami yang selalu setia hadir dalam doa bersama dan pengajaran bersama. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang nama mereka disebutkan untuk kesehatan dan kesembuhan mereka. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Ulurkanlah tangan-Mu yang kudus, jamalah dan sembuhkanlah para saudara kami, para romo, suster, ibu bapa yang mengharapkan pertolongan daripada-Mu di saat mereka sedang sakit. Semoga saudara-saudara kami juga yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, Engkau juga berikan pemulihan kesehatan yang terbaik kepada mereka semua. Kami juga memohon berkat-Mu, pertolongan istimewa untuk intensi-intensi dalam novena ajaib yang telah dimohonkan, dan juga kerahiman untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Kiranya mereka semua juga Engkau memberikan pembebasan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, mohon juga berkat untuk kami semua, istirahat malam yang menyenangkan, dan kiranya pengalaman rohani kami dalam pengajaran-pengajaran ini terus memberi kami bertumbuh di dalam kehidupan rohani, dan kami semakin dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas Terima kasih. doa kami semua. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih.